Hampir 2.000 warga Palestina di Gaza dan 67 warga Israel tewas selama kontak senjata antara Israel dan Palestina berlangsung sebulan terakhir. Konflik senjata dua negara itu kembali pecah, dipicu terbunuhnya 3 pemuda Israel oleh warga Palestina 10 Juni 2014 lalu. Situasi menjadi memanas saat pihak Israel membalas dengan membunuh dan membakar seorang pemuda Palestina. Serangan udara terbuka pun pecah. Roket Palestina diluncurkan ke wilayah Israel yang dibalas dengan serangan udara yang lebih besar ke wilayah sipil Palestina. Pemerintah Israel berdalih serangan itu untuk melindungi warganya dari ancaman roket gerilyawan Hamas. Konflik senjata Israel dan Palestina ini sesungguhnya bukan kali pertama terjadi. Ribuan nyawa melayang akibat konflik perebutan wilayah dua negara ini sejak 1948. Berbagai upaya dilakukan pihak internasional untuk mendamaikan konflik berdarah di wilayah ini, termasuk melalui jalur perundingan. Juni lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan Makarim Wibisono sebagai pelapor khusus PBB untuk masalah pelanggaran HAM di Palestina. Sanggupkah Makarim mengupayakan terjadinya perdamaian dalam konflik permanen dua negara ini? Ya, saat ini saya bersama Makarim Wibisono, pelapor khusus PBB untuk masalah HAM di Palestina. Pak Makarim, Anda diangkat sejak Juni 2014 sebagai pelapor khusus untuk masalah HAM di Palestina. Ya. Apa tugas utama Anda? Pertama kali adalah satu, mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat Palestina terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan. Kedua, menerima keluhan-keluhan yang dilakukan lewat tulisan-tulisan ataupun komunikasi-komunikasi yang disampaikan melalui media sosial. Ketiga, saya diminta untuk melaporkan secara reguler kepada Dewan HAM PBB perkembangan situasi kondisi HAM di daerah pendudukan Palestina bulan Maret, ya. Nah, pada bulan September ini saya diminta untuk melaporkan ke Majelis Umum PBB di New York, ya, perkembangan-perkembangan, dan di dalam laporan saya itu diminta untuk memberikan rekomendasi, ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi masalah yang dihadapi oleh Palestina itu. Ya. Sebelum saya ini adalah Profesor Richard Falk, ya, dia menjadi special rapporteur mengenai Palestina ini selama 6 tahun, ya. Selama 6 tahun itu, Profesor Richard Falk dilarang masuk ke wilayah pendudukan. Ya, Richard Falk ini kan juga terang-terangan anti-Israel begitu, meskipun dia asalnya dari Yahudi. Iya, ya, betul. Jadi alasan daripada pemerintah Israel itu bahwa Richard Falk itu tidak objektif. Jadi istilahnya itu dia tidak impartial, ya. Jadi oleh karena tidak ada gunanya dia masuk ke wilayah pendudukan karena akan melaporkan hal-hal yang tidak objektif, ya. Saya langsung meminta bertemu dengan Duta Besar Palestina Ibrahim Quraisy, dan saya juga meminta bertemu dengan Duta Besar Israel namanya Ambassador Aviator Menor, ya. Nah, pada kesempatan itu saya mengatakan bahwa saya adalah seorang yang berasal dari Indonesia, ya, jauh dari wilayah situ. Nah, saya berkeinginan, ya, agar penugasan saya ini membawa manfaat pada korban-korban yang mengalami pelanggaran HAM di wilayah-wilayah pendudukan itu. Jadi saya ingin melaporkan hal-hal itu secara aspek atau dimensi atau perspektif daripada hak asasi manusia. Tidak berangkat dari perspektif politik, tapi berangkat dari perspektif penderitaan korban-korban pelanggaran HAM yang ada di wilayah itu. Perspektif kemanusiaan. Iya, Pak, selama Anda bertugas sebelum menjadi PBB dan sekarang menjadi pelapor khusus, bagaimana Anda memetakan masalah atau konflik di Gaza? Gini, ya, kalau dari perspektif politik, ya, konflik di Gaza ini adalah konflik yang merupakan konflik yang sejak lama. Nah, yang sekarang ada itu adalah apa? Dua posisi politik yang berhadapan, ya. Di satu pihak adalah posisi politik Israel yang menginginkan ada negara Israel di wilayah yang di dekatnya Bethlehem, Yerusalem, segala macam itu sesuai dengan katanya kitab sucinya, ya. Tetapi di pihak lain, ya, di pihak Palestina mengatakan bahwa
ini sejak zamannya Ottoman Empire, sejak zaman Perang Dunia Pertama, ini dulu wilayahnya orang-orang Palestina. Ya, dia memiliki wilayah-wilayah itu dengan hak-hak milik yang sah, ya, di wilayah situ. Sekarang yang dominan di Israel sekarang ini adalah kelompok kanan. Ya, malahan barusan ini terpilih di Knesset, ya, itu ke parlemennya Israel itu adalah ketua parlemen yang sangat pro pandangan ekstrim bahwa yang ada ini adalah satu negara Israel, kemudian nanti ada daerah otonomi Palestina, ya yang itu dia akan diberikan fasilitas, dia akan diberikan pendidikan, akses kesehatan, akses pendidikan, akses makanan, segala macamnya. Itu jadi di situ. Nah, di kalangan Palestina ini ada yang menginginkan agar supaya kita bisa berdampingan hidup, antara lain adalah Pak Mahmud Abbas, ya, Fatah. Dengan dua negara berdaulat yang berdampingan tadi, ya. Tetapi Hamas dan Jihad Islamiyah itu menentang bahwa itu tidak benar, bahwa saya memiliki kunci rumah-rumah saya yang ada di Israel itu yang ditinggalkan oleh orang nenek moyang saya yang itu adalah milik orang Palestina itu. Jadi mereka menginginkan agar supaya orang Israel atau Yahudi itu keluar dari wilayah itu. Nah, sekarang ini masalahnya tuh bagaimana kita bisa memberdayakan golongan moderate di kedua belah pihak, baik di Israel maupun di Palestina, ya, agar memberdayakan two state solution itu bisa menjadi sesuatu yang diterima oleh semua pihak gitu. Bagaimana kemudian tugas Pak Makarim selanjutnya, kita akan berbincang sesaat lagi di segmen selanjutnya, Pak, ya. Pemirsa, tetaplah bersama